Assalamualaikum, hai guys, jumpa lagi dengan aku Amelia di channel YouTube aku Amelia of Amelia. Guys, hari ini aku akan review kembali ke kalian itu mengenai kedatangan Willy Salim ketika acara halal bihalal di Kota Bengkulu yang dilaksanakan tanggal 9 April kemarin. Nah, dibalik akbarnya, suksesnya, dan meriahnya acara tersebut guys, jadi ada tersimpan satu cerita yang pernah aku review ke kalian, yaitu tentang potret 69 follower Willy Salim di TikTok yang dibuat oleh seorang anak, yaitu yang bernama Yulian. Tetapi yang mendapatkan hadiah itu adalah anak yang bernama Arapa. Nah, di Bengkulu ini, si anak yang bernama Arapa itu dihujat oleh netizen, oleh ibu-ibu di Facebook, di media sosial, TikTok, semua media sosial menghujat si Arapa tersebut. Karena disinyalir Arapa tersebut mengambil hak daripada Yulian sebagai pelukis asli dari potret 69 per Willy Salim di TikTok tersebut. Nah, mungkin kita akan simak kejadian sebelumnya, kita review kembali, dan setelah kejadian tersebut apa yang terjadi dengan Arapa, apa yang terjadi dengan si Yulian, namanya itu Julian, apa yang terjadi dengan Julian. Jadi kita simak, ada video berikut ini, kita flashback dulu guys, kita saksikan sama-sama. Yang dapat iPhone-nya, padahal ini pelukis aslinya guys. Kasian banget, dia udah effort melukisnya dari pagi sampai jam 1 malam. Ini yang bikin kakaknya, tapi dia malu karena anak SMA. Jadi kita review, di situ terlihat bahwa si Julian ini telah membuat lukisan tersebut dari siang sampai subuh, dan dia ke Masjid Baitul Ijah itu pun di atas kedua orang tuanya, dan itu subuh guys. Perjuangan dia patut diberi aplaus karena dia benar-benar ingin memberikan surprise, kejutan sebagai sambutan untuk Willy Salim yang datang ke Bengkulu saat itu. Nah, permasalahannya setelah itu kan yang mendapatkan iPhone itu bukan si Julian ini, tetapi si Arapa. Nah, ini ada ketika si Willy Salim itu mengkonfirmasi ke Juliannya. Kita lihat dulu videonya ya. Aku nggak kenal kak, karena memang orang random saat itu. Dia juga notice dengan lukisan aku saat itu kak. Jadi dia mau berusaha membantu aku saat itu. Saat itu aku nggak tahu apa yang diomongkan, tapi aku nggak respon saat itu kak. Adiknya udah nemuin aku saat itu di pinggir panggung bagian kiri kan kak. Tapi adiknya cuma hanya bilang kalau misalnya kata Kak Willy, ini memang hadiahnya untuk dia, HP-nya untuk dia kak. Karena aku nggak tahu udah follow. Kita bisa lihat ya bahwa menurut si Julian ini, si Arapa itu bilang bahwa dia mendapatkan handphone itu memang dari Willy Salim sebagai haknya dia, karena dia sudah follow ke akun TikToknya Willy Salim. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Kalau si ibu itu bilang yang membuat lukisan ini kakaknya, padahal mereka tidak ada hubungan sama sekali guys. Itulah yang kita kecewa terhadap ibu tersebut, yang waktu di atas panggung, entah itu panitia atau memang random orang lain, kita juga nggak tahu, dia berbohong. Dan itulah asal muasal daripada masalah ini guys. Dan sebenarnya ini juga bumbu ya di balik kesuksesan acara Willy Salim tersebut. Jadi kalau nggak ada bumbunya itu kayaknya kurang sedap gitu. Kita lihat ya, ini klarifikasi daripada. Oke guys, kita lihat ini klarifikasi. Dia ngomong, nanti kakaknya sudah bakal dikasih, tapi mau dipikirkan dulu. Katanya gitu sih kak yang aku dengar. Saya selaku orang tuanya dari Julian, tapi memang dari pertama nggak ada menuntut apapun. Dan yang posting di medsos itu yaitu benar-benar murni dari netizen. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih juga kepada netizen sehingga bisa mempertemukan kami seperti ini dan bisa menjalin silaturahmi seperti ini. Jadi kalau masalah iPhone yang diberikan oleh Willy sama Rapa itu kami nggak ada jadi dimasalahkan mulai dari awal, nggak jadi. Kami memang ikhlas, ya, mungkin rezeki dari Rapa, kita kan mungkin ada rezeki lain gitu. Nah, jadi itu
sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Bengkulu terutama dan Indonesia umumnya. Jadi jangan sampai lagi menghujat keluarganya Rafa, jangan sampai mental anak Rafa ini menjadi takut kan, jadi tidak bisa sekolah, nggak bisa ketemu kawan-kawannya, jangan sampai dibully karena tentang iPhone yang diberikan Willy Salim itu ke Rafa, walaupun anaknya pada saat itu tidak mendapat apa-apa lah ya bahasanya gitu ya, tapi dia ikhlas. Nah, cuma kejadian ini tidak berhenti di situ aja guys. Tentunya dari pihak tim penyelenggara di Bengkulu, terutama dari timnya Bapak Helmi Hasan, Gubernur Bengkulu kita, itu tidak akan tinggal diam. Aplaus untuk Bapak Helmi Hasan, Gubernur Bengkulu kita, top. Jadi beliau mengambil tindakan bagaimana cara ini bisa diselesaikan agar anak-anak ini yang masih bocah-bocah ini tidak ngedon, kemudian tidak dibully, yang satu juga tidak ibah hati. Intinya seperti itu ya guys. Nah, jadi solusinya dari Bapak Helmi Hasan kita itu diutus, mungkin diinstruksikan kepada salah satu bawahannya. Di sini kita lihat ini adalah ketika si Rafa bertemu dengan Julian, ditengahi oleh Bapak Teguh Zulkarnain, yang dimana Bapak ini adalah anggota Dewan Provinsi Bengkulu, kemudian juga selaku beliau adalah ketua DPC untuk Partai PAN yang ada di Bengkulu, dan saya kenal beliau juga karena kita di satu organisasi. Nah, jadi seperti yang saya lihat dari cuplikan ini bahwa Julian dan Rafa ini dipertemukan, kemudian Willy Salim ini diajak lagi ke Bengkulu. Nah, jadi intinya ini diselesaikan secara baik-baik dan Willy Salim diminta untuk ke Bengkulu. Kita saksikan lagi ya guys. Halo. Willy Salim ke Bengkulu. Halo. Balik lagi. Ya Allah. Julian ya? Iya. Apa? Oh, kamu begini lagi? Iya. Ini ada apa? Oh, kalau Bapak mati. Bagus banget. Apa yang boleh? Ganti Kak. Ini pakai kamu apa yang boleh? Halo. Halo. Pas. Aku udah sediain HP iPhone buat kamu. Yang terbaru. Yo, dulu lagi semangat ya. Benar. Suasana di rumahnya Julian, ketika Willy Salim ke sana. Dia selalu menghargai semua karya Dan selain ke rumah Julian, Willy Salim pun menyamperin rumahnya si Rafa Putra. Jadi sosok Willy Salim ini sangat bagus ya guys. Selain dia mendengarkan dari pendapat anak kecil, kemudian juga dia menghargai tentang perasaan si anak ini. Dua-duanya kan masih anak-anak ya guys. Yang satu masih SMA ya, yang satu mungkin masih SD gitu. Jadi setelah dia ke rumah Julian mengunjungi rumah beliau yang kayaknya seperti percetakan atau lukisan gitu ya, ayahnya mungkin yang punya usaha, kemudian dia mendatangi juga Rafa. Kita simak gimana mereka bertemu dengan Rafa. Bahwa anakku itu bukan maling, sakit, nggak bisa dia diucapkan. Pokoknya aku minta dibuktikan semua yang ada dibilarkan sedunia itu. Kamu katanya nggak berani sekolah ya? Kamu jangan nangis dong. Ya. Untuk HP-nya yang kemarin dikasih gimana? Dari pihak adik Arafanya mau ngasih ke aku, Kak. Aku pikir itu memang udah rezeki dari adik Arafanya, jadi nggak aku terima. Jadi clear ya. Ini buat HP-nya tetap buat kamu. Arafa tidak ada maling, tidak ada jahat sama sekali. Jangan sedih lagi dong, senyum dulu. Ya. Saya kan jualan waktu itu nggak ada laku satupun. Suami Bu? Nggak ada, aku memang udah sendirian. Ini untuk pendidikan, jadi anak pintar. Oke, nih Rafa pegang 10 juta. Jangan nangis, jangan nangis. Nah kamu kasih ibu. Yeay. Ya, mau nolong
abang itu karena nggak dinotis sama kakak. Nah terus tuh aku disuruh sama ibu-ibu, akuin aja itu lukisan kamu. Tapi itu bukan lukisan saya, Kak. Udah, ini dua-duanya damai ya. Semuanya salah paham. Sebagai orang yang lebih dewasa, kita harus mengayomi adik-adik kecil ini ya, generasi masa depan bangsa kita. Kita dukung terus. Pokoknya jadi tentara hebat, jadi dokter yang hebat. Amin. Nah itu tadi guys, jadi sebenarnya segala sesuatu itu bisa diselesaikan. Dan mungkin si Arafah ini juga udah mencoba. Namanya anak kecil ya, suaranya mungkin tidak terlalu terdengar dan tidak terlalu lantang. Kalau kita yang dewasa bisa untuk berkeras, tapi kalau namanya anak kecil ya ikut aja gitu. Satu sisi aku juga tidak menyalahkan si Arafah ya, walaupun dihujat maling sama netizen segala macam, tapi pada dasarnya mereka anak kecil yang keterbatasan pemikirannya. Benar Willy Salim bilang tadi, kita yang dewasa yang harus mengayomi. Kita yang dewasa yang harus memberi solusi untuk mereka dan memberikan solusi untuk masalah ini. Dan applause lagi untuk Willy Salim yang udah menyelesaikan masalah ini dengan baik. Kita masyarakat Bengkulu berterima kasih sekali. Dan untuk Arafah mungkin keberuntungannya 2 kali ya guys, karena si ibunya sempat waktu itu memelas atau bercerita lah ya kalau bahasa aku. Tapi aku pribadi gini ya guys, kadang-kadang banyak sekali orang-orang baik seperti Willy Salim ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang sengaja untuk memanfaatkan kebaikan mereka. Tapi itu oke lah, itu terlepas dari itu semua. Yang penting Willy Salimnya di sini ikhlas melakukannya. Kita juga tidak bisa mengejar si Arafah dan si Julian juga mungkin anak-anak. Jadi intinya ini sudah diselesaikan dan alhamdulillah semuanya baik-baik saja, semuanya sudah selesai. Jadi intinya untuk konten yang potret Willy Salim 69 followers di TikTok itu udah clear dan alhamdulillah semuanya damai, karena damai itu indah guys.